Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Kali ini saya berada di salah satu sekolah dasar Kota Baru Karawang ya Pak ya. Iya. Di samping saya ada tenaga pengajar di sini. Alhamdulillah beliau berkenan untuk diwawancara di siang hari ini kawan profesi. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat karunia rezeki dan kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas sampai dengan hari ini. Shalawat serta salam kita limpah curahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta tentunya kita sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe kanal YouTube Profesi Kita Channel, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video, serta kritik dan saran di kolom komentar demi keberlangsungan kanal YouTube kami. Baik, kita mulai saja sesi wawancara kali ini. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak di siang hari ini. Terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan, Pak Dodi ini awal mula menjadi seperti sekarang itu ada motivasi tersendiri nggak Pak? Maksudnya jadi guru? Memang ya jadi guru atau tenaga pengajar di sekolah dasar. Motivasi apa yang dulu mungkin apakah cita-cita, dorongan orang tua dan sebagainya, bisa diceritakan Pak Dodi? Sebenarnya bukan cita-cita ya Kak ya. Karena saya dulu kuliahnya itu saya tuh sarjana ekonomi sebenarnya. Saya lulusan ekonomi akuntansi 99. Kemudian saya awalnya mendirikan kursus bahasa Inggris sama komputer dengan teman. Ya mungkin dari situ mulai suka mengajar gitu. Nah akhirnya ditawarin di sini untuk mengajar bahasa Inggris di Sari Mulia 3 tahun 99 kalau nggak salah. Waktu itu kepala sekolahnya Pak Edi Iswara Edi. Nah lanjut sampai sekarang ya alhamdulillah jadi guru honor waktu itu ya. Awalnya guru honor bidang studi bahasa Inggris sampai 2015 kalau nggak salah. Luar biasa. Mengabdinya belasan tahun ya Pak betul. Ya. Tapi memang mata pelajaran yang Pak Dodi itu tuh hanya bahasa Inggris ya Pak ya? Ya, jadi kebetulan saya memang ditawarkan untuk mengajar bahasa Inggris. Karena memang saya di tempat saya punya tempat kursus juga saya tenaga bahasa Inggris dulu ya. Dan selain di sini kebetulan saya juga ngajar di waktu itu ya boleh ngehonor di beberapa tempat. Jadi saya waktu itu ngehonor di SMA 1 Cikampek juga. Di sebelah ya, jadi dekat ya. Iya. Kadang pagi di sana, siang di sini, atau pagi di sini, siangnya di sana. Lumayan lah, karena waktu itu nggak ada batasan ngehonor, boleh di mana saja, boleh 2-3 tempat. Nah maaf, untuk sekarang sudah PNS ya Pak ya? Kalau sekarang alhamdulillah tahun 2015 saya diangkat PNS alhamdulillah. Oke, berarti di Sari Mulia tadi seperti yang Pak Dodi sampaikan sudah belasan tahun ya mengajar di sini ya Pak ya? Kalau hitungan tahun mungkin udah 24 tahun ya. 24 tahun, cuman kalau di SK 19 tahun, jadi karena hitungannya agak dikurangi jadinya. Lumayan kalau senior ya lumayan senior di sini. Walaupun masih ada yang lebih senior tapi alhamdulillah termasuk senior. Berarti emang agak kurang nyambung juga sebetulnya ya Bapak seorang sarjana ekonomi. Makanya saya kan akhirnya harus ngambil kuliah lagi ya. Kemudian saya kuliah lagi ngambil pendidikan guru SD. Ya, alhamdulillah berarti SPD ya. Guru SD. Nah, butuh pendidikan formal berapa lama tuh Pak pada saat itu untuk menjadi seorang sarjana pendidikan? Sebenarnya sih nggak dibutuhkan ya itu tuh ya. Cuman kan memang ilmu itu kan saya harus dapatkan juga karena harus linear dengan apa yang saya ajarkan gitu kan. Kalau saya masih di SMA mungkin nggak usah gitu kan ya. Bahasa Inggris aja atau ekonomi aja bisa gitu kan. Tapi kalau di SD kan saya mengajar sekolah dasar ya
harus linear karena kan nanti berkaitan dengan sertifikasi guru juga. Kalau di waktu itu sertifikasi guru harus linear dengan apa yang diajar gitu kan. Nggak mungkin saya ekonomi basicnya pasti tidak akan tidak akan masuk seleksi ke dulu guru bersertifikat itu. Ya harus mau tidak mau harus linear gitu. Linear dengan apa yang kita ajarkan. Yang kita ajarkan. Jadi memang karena tuntutan mungkin ya pada saat tuntutan. Awalnya suka karena kan kalau nggak suka mana ada yang ngajar di honor 60.000 kan. Tahun 2000-an waktu itu udah krismon dan orang nggak mau gitu. Tapi kalau suka ya dijalani aja. Jalani saja ya Pak ya. Apapun yang diterima. Iya, tapi ya, alhamdulillah kalau sepanjang yang saya jalani guru itu berkah lah mungkin ya. Iya, luar sedikit biasa, tapi berkah. Luar biasa. dibilang banyak enggak, tapi ya cukup aja gitu, ada aja. Ya, itu makanya dapat gelar pahlawan tanpa tanda jasa tuh ya. Ya. Seperti itu karena mendidik anak usia sekolah sampai mereka berhasil kan. Kira-kira seperti itu ya Pak Dodi. Nah, tapi di perkuliahan pada saat Pak Dodi ambil sarjana pendidikan nih, itu kan mungkin ada penjurusan karena pada saat itu kan Pak Dodi memang sudah mengajar di sini sekolah dasar. Itu sebetulnya jenjangnya tuh kita bisa pilihkah untuk menjadi tenaga pengajar di mana nantinya apa bagaimana tuh Pak? Boleh ceritakan nggak? Kalau saya kan untuk istilahnya untuk melengkapi apa yang sudah saya jalani gitu kan. Karena saya udah jadi PNS di SD ya otomatis saya harus ngambil jurusan kuliah ya pendidikan guru sekolah dasar. Sebenarnya bisa sih milih apa. Ya? Cuman saya harus ke kalau jenjang misalkan saya pengen ke STP ya berarti kan harus pilih. Bisa saja seperti itu. Ya. Tapi karena memang sudah nyaman di sini ya. Sudah kita. Karena yang tadi Bapak bilang linear dengan tugas Bapak sebagai tenaga pengajar di sekolah dasar mau tidak mau memang harus untuk melengkapi itu kan Pak ya. Profesinya Bapak sebagai tenaga pengajar di sini. Bapak sudah berkeluarga ya berarti ya? Alhamdulillah sudah. Anak ada sekolah di sini juga? Kebetulan anak saya nggak sekolah di sini Pak. Karena gini, bukan nggak mau sekolah di sini. Saya kan bekerja, istri saya juga guru. Kami pulang sore. Kalau anak sekolah di sini kan jam 12 sudah pulang. Jadi mereka kadang-kadang sibuk dengan gadget gitu ya. Betul. Makanya saya sekolahkan di tempat yang full day jadinya. Yang SMP full day, SD juga yang full day sama yang terakhir di TK juga full day semua. Kayak apa ya? Ya nitipin anak lah ya. Kita bekerja ya biar ini aja biar nyaman kerja juga, anak-anak juga nyaman. Luar biasa. Kalau profesi patut dicontoh nih perjuangan seorang Pak Dodi menjadi seperti saat ini ya, guru atau tenaga pengajar di sekolah dasar mata pelajaran bahasa Inggris ya Pak ya, fokusnya di sana. Selama mengajar nih Pak Dodi, kan anak SD ya, usia masih anak-anak gitu Pak. Itu pasti punya tantangan tersendiri kan Pak menghadapi mereka gitu, keluh kesah dan sebagainya. Nah, menyikapi atau menghadapi anak-anak usia sekolah dasar yang selama ini Pak Dodi memang berhubungan langsung ya sama mereka, itu bagaimana Pak? Atau bisa diceritakan lah suka duka lah selama mengajar? Kebetulan kan saya ngajar tuh pernah dari kelas 1 ya Pak. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA saya pernah ngajar gitu. Jadi saya bisa membandingkan, oh iya di SMA itu materi harus menguasai gitu ya. Ternyata kalau di SD itu materi tidak terlalu penting, yang penting psikologis anak yang harus kita kuasai, kita jaga. Kita mengerti anak kelas 1 kalau ngajar bahasa Inggris misalnya harus seperti apa, kelas 2. Agak ada beda emang kelas bawah sama kelas atas. Kalau di SD kan dibagi dua kelas bawah tuh kelas 1 sampai 3. Dianggapnya masih anak-anak lah ya. Nah, beda ada juga kelas atas 4 sampai 6. Nah, lebih nyaman mungkin kalau buat saya ngajar di kelas atas gitu kan. Karena
secara psikologis kita nggak terlalu down ke bawah menyelami pikiran anak Psikologis terlalu anak, betul. Nah itu lebih mudah memberikan materi di kelas atas kalau menurut saya. Di kelas bawah itu emang kalau menurut saya materi itu yang nomor berapa gitu ya. Saya kalau boleh tanya Kita pasti harus sama menyelami psikologisnya dulu, psikologis iya. anak. Baru materi bisa masuk. Kalau kita di kelas bawah bla 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 percuma, jadi anak-anak juga ya minimal suka dulu dengan gurunya. Iya, betul Kan, ya? Karena memang anak-anak zaman sekarang pada saat mereka suka dengan gurunya, Iya. otomatis ya pelajarannya Pelajarnya pun suka. Seperti itu, betul. Kemudian tadi Pak Dodi sampaikan istri juga mengajar nih. Betul. Itu mata pelajarannya sama? Istri saya akuntansi sama. Sebenarnya basicnya sama. Basicnya sama ya? Oke. Cuman dia lanjut karena dia ngajaran di SMK. SMK. Jadi dia ngambilnya akuntansi. Sama sebenarnya basicnya. Kami berdua sama. Orang-orang akunting. Luar biasa. Tentunya untuk ke depan nih Pak Dodi, terkait dengan pekerjaan sebagai tenaga pengajar, pasti punya harapan, terutama ke anak didiknya, atau barangkali Pak Dodi punya cita-cita sendiri nih ke depan, bisa disampaikan bagaimana? Kalau untuk anak didik mungkin sebagai guru bahasa Inggris kan saya dari tahun 2099 ngajar bahasa Inggris ya. Wah, alhamdulillah sampai sekarang mereka masih mungkin beda dengan sekolah lain. Mereka merasa percaya diri ketika ke SMP gitu kan, dengan bahasa Inggris yang pernah dipunyai gitu kan ya. Karena mungkin beda dengan sekolah lain. Kalau sekolah lain mungkin dari kelas 4, kalau kita dari kelas 1 ya udah mulai belajar bahasa Inggris. Saya pengennya ke depannya bahasa Inggris itu digunakan dalam percakapan ya, minimal sehari dalam 1 minggu lah gitu Pak ya. Atau 2 jam mungkin dalam 1 minggu kan bisa. Pengennya seperti itu. Tapi memang ya mungkin karena kita di sekolah negeri gitu kan, dari beragam karakteristik gurunya juga sama kan, mungkin juga harus adaptasi juga ya. Agak repot ya. Mungkin kedepannya kalau saya di kepala sekolah mungkin bisa gitu. Oke. Pengennya kalau buat anak, pengennya mereka terbiasa ngomong bahasa Inggris. Ya. Kalau sebagai guru bahasa Inggris. Karena kebetulan saya masih kebagian ngajar bahasa Inggris di kelas 6. Selain sekarang kebagian juga rangkap wali kelas di kelas 5. Kelas 5 ya. Kalau sebagai wali kelas mah ya pengennya mah ya bisa membuat mereka, karena kan kurikulum yang sekarang tuh anak tuh tidak harus bisa semua materi pelajaran. Yang penting mereka belajar, ujungnya tidak merasa terpaksa dan bahagia. Betul. Kalau anak stres juga percuma. Betul. Kebetulan saya kan sekarang lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Sekarang kan memang lagi dicanangkan salah satu persyaratan kepala sekolah dia harus mempunyai sertifikat guru penggerak. Kebetulan di Sari Mulia baru saya yang sedang mengikuti ini. Alhamdulillah lulus seleksi, tapi sekarang masih pendidikan Pak, tinggal 2 bulan lagi. Ya kedepannya ya pengennya gitu kan, ingin agen bahasa kerennya di agen perubahan di minimal di sekolah ini ya. Untuk sekolah ini bisa lebih lebih mengikuti perkembangan zaman. Betul. Jadi kalau tidak ada satupun yang menggerakkan kan, ya betul Pak. kita ketinggalan. Betul Pak. Memang sekarang lagi digemborkan adalah pendidikan guru penggerak, bahasanya CGP ya, CGP. Emang di kita baru saya, jadi mudah-mudahan nanti yang junior bisa mengikuti guru penggerak. Oke, mungkin terakhir ya Pak Dodi. Iya, enggak. Boleh disampaikan nggak nih pesan Pak Dodi untuk khususnya generasi muda, atau bahkan saya kan punya putra juga yang kebetulan sekolah di sini, Pak. Betul. Sebagai orang tua, apa yang ingin Pak Dodi sampaikan ke mereka kawan profesi di luaran sana sehubungan dengan kondisi sekarang nih Pak, yang anak-anak lebih lebih
enjoy untuk main HP, Ya, oh iya. disuruh belajar Gadget ya. susah ya Pak ya. Kan seperti itu. Boleh disampaikan Ya Pak? memang ya betul Pak. Tantangannya kan sekarang tuh tantangan zaman ya. Zamannya zaman gadget ya. Jadi tantangan guru sekarang adalah bukan apa. Kalau zaman dulu kan kenakalan remaja Ya, ya betul. fisik gitu kan. Kalau sekarang kenakalannya psikis, pikiran gitu yang diserang itu adalah pikiran anak. Iya, iya, iya. Nah kebetulan kalau prinsip saya gitu kan. Kalau dulu kan ada prinsip anak itu terlahir seperti kertas kosong ya Pak ya. Oh betul, betul. Di ya. guru yang bebas atau orang tua yang bebas mau dibuat Mengarahkan, seperti iya, apa betul, gitu. betul. Dilukis seperti apa, ditulis seperti Saya pikir kan itu kalau zaman sekarang kan itu sudah tidak seperti itu lagi Pak. Anak sekarang bukan kertas kosong, jadi kertas bayangan gitu ya. Bayangannya sudah ada. Mereka terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pendiam, ada yang wah macam-macam. Nah, tinggal kita mengarahkan saja, termasuk mungkin serangan gadget. Padahal gadget itu bagus juga sebenarnya kalau digunakan dengan baik pada saat pembelajaran. Nah, sekarang kan saya pribadi mungkin ya di Sari Mulia ini kan sudah mulai memakai gadget dalam pembelajaran TIK misalkan. Nah, saya pribadi juga nanti pasti akan ada pembelajaran dengan menggunakan gadget. Karena biar mereka tahu oh iya gadget itu untuk ini, tidak hanya untuk hal-hal yang Sifatnya, negatif gitu kan ya, tapi bisa digunakan untuk pembelajaran. Banyak kok. Misalkan dengan kuisis di gadget bisa. Ya. Banyak program-program ya. Ya, Pak. Kebetulan kan mereka sekarang sudah dibekali dengan akun belajar. Oh ada ya. Tiap anak sudah ada, tinggal dibuka aja. Oke. Nah, nanti saya wali kelas tinggal membuka kelas di akun belajar. Nanti kita tinggal ngasih tugas-tugas aja lewat situ. Sebenarnya bisa, tinggal gurunya aja sama yang mengarahkan ke hal-hal yang positif penggunaan gadgetnya. Karena memang teknologi sendiri kan untuk saat ini tidak bisa kita hindari ya Pak. Iya ya? betul. Untuk generasi tuanya nih, Iya, gitu kan. betul. Tinggal kita bagaimana itu tadi membatasi, mengarahkan bahwasanya teknologi itu tidak melulu soal main game, Iya betul. gitu kan, nonton YouTube dan sebagainya, tapi juga untuk hal-hal yang positif tadi, Betul. ya Pak ya, Saya pikir pembelajaran. tinggal ini aja, pembagian tugas antara orang tua dengan guru aja. Betul. Kalau di sekolah kami tanggung jawab. Sinergitas ya Pak ya. Ya sinergitas. Di sekolah silahkan Bapak Ibu, karena di sekolah di rumah silahkan Bapak Ibu, karena di sekolah sudah dibekali dengan nasihatnya bahwa gadget itu penggunaan A, B, C. Ya. Berarti yang di rumah tinggal Bapak Ibu yang memberitahu anak Ya. bagaimana sebaiknya gadget digunakan. Gitu Pak. Jadi sebenarnya sih gadget itu jangan dijadikan musuh atau dijadikan ini penyebab utama dari kegagalan. Bukan sebenarnya. Mungkin karena tidak adanya arahan dari orang tua dan juga dari pihak sekolah. Baik Pak Dodi, cukup menarik sih sebetulnya ya Pak ya. Iya, Tapi iya. saya juga takut mengganggu waktu Bapak karena hari ini harus mengajar ya Pak ya. Ya. Oke, kawan profesi, terima kasih sudah menonton video wawancara dengan Pak Dodi, salah satu tenaga pengajar di Sekolah Dasar Sari Mulia Karawang Sari Mulia 3 ya. Terima kasih waktunya Pak Dodi Ya, sekali ya. lagi. Saksikan video profesi kita channel berikutnya. Salam profesi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.